Halo, apa kabar Anda semua? Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda. Ini dalam program tetap nih, Rocky Gerung Official. Karena itu saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Tapi sebelum saya mengobrol dengan Bung Rocky Gerung ini, saya mengingatkan Anda bagi yang belum subscribe dari Forum News Network, channel Forum News Network, silakan untuk mensubscribe ya di sini nih channelnya, supaya Anda terus dapat update informasi-informasi aktual dan juga analisis dari para penulis dan wartawan senior yang tergabung dalam Forum News Network. Pesan sponsor, Bung Rocky. Harus, itu penting. Itu satu-satunya forum yang menghasilkan percakapan akademis, tapi satire juga. Oke. Nah, ngomong-ngomong satire ini, kelihatannya Anda seperti banyak netizen di Jakarta ini sedang banyak tawa-tawa ini berkaitan dengan isu berkaitan dengan di medsos kita nih, karena trending topik nih di Twitter soal Ratu Drama Korea, Ratu Drakor gitu. Tapi ada juga memplesetkannya bukan drama Korea, itu drama kotor gitu yang menyebutkan. Saya justru mau berterima kasih pada Ibu Risma karena kira-kira 70% rakyat Jakarta imunitasnya naik karena bergembira ada tontonan drama drakor. Dan seharusnya itu diterusin aja cara-cara begitu. Karena nanti orang juga nagih gitu. Jadi orang nggak bisa bedain lagi ini bener apa nggak bener. Jadi sebaiknya Bu Risma lakukan terus-menerus dan ajak juga menteri yang lain tuh. Karena orang bakal nggak persoalin lagi tuh. Karena orang hanya ingin dapat sensasinya tuh. Nanti misalnya Ibu Risma besok pagi dia ketemu tunawisma yang benar. Iya. Itu disebut itu kosakata baru, itu istilah politik baru itu. Iya. Kalau ada tunawisma yang benar, justru orang juga anggap ini pasti dibuat. Jadi berhasil sebetulnya settingan itu. Dan kemarin saya sebut panitia pengumpul pemulung. Jadi pemulung itu mengumpulkan barang bekas. Sekarang ada panitia justru yang mengumpulkan pemulung tuh. Itu berhasil dan mestinya udah dijewer sama Bu Risma tuh satu persatu. Kalian nipu aku ya, kok nipu aku dibully. Iya. Tapi sebetulnya Ibu Risma bukan yang pertama kan, Jokowi juga begitu, sebelum jadi presiden juga itu yang dia lakukan. Jadi apa yang salah pada Bu Risma? Nggak ada. Paling Bu Risma bilang, kalau aku dibully ya yang dulu juga begitu, sama aja. Dan mungkin panitia juga sama, itu juga. Tapi fenomena ini jadi menarik sekali ya, di banyak teman-teman kemudian ini banyak teman-teman yang ada di luar negeri begitu ngechat saya nih, ini kenapa semakin absurd ya. Sementara mereka terheran-heran, sementara saya tertawa-tawa, dan mereka lebih heran lagi karena saya tertawa. Kan mestinya Ibu Mega udah panggil itu kalian kenapa mesti jorokin Bu Risma begitu kan? Jangan-jangan sebetulnya ada juga orang yang nggak suka sama Bu Risma dari partai yang sama, kader yang sama, lalu lakukan skenario alternatif kan buat jeblosin Bu Risma. Itu pikirannya mesti sekotor itu dong. Kalau kita berpikir tentang drakor, drama kotor, maka sebetulnya drama kotor itu dibuat oleh pesaingnya, oleh Bu Risma itu. Kalau drama Korea mah baik-baik itu. Ini kalau drakornya itu versi drama kotor, itu berarti ada musuh dalam selimut. Jangan-jangan juga itu orang dari dalam Kementerian Sosial sendiri yang kerjain Bu Risma supaya Bu Risma di reshuffle untuk kedua kalinya gitu kan. Ya, ini memang menarik kan kalau Anda menyebutkan gitu, karena bagaimanapun juga pastikan ketika Juliari ditangkap oleh KPK itu banyak sekali dong elit politik PDIP yang berharap mereka yang menggantikan gitu, tiba-tiba muncul. Iya. Jadi bisa saja ada yang disebut sebagai office politicking begitu ya, atau internal politik. Nah, itu istilahnya tuh. Office politik saya lagi jalan tuh sebetulnya tuh. Karena kan ngapain sih Ibu Risma pasti cuma bilang ada pemulung nggak tuh. Mungkin juga Ibu Risma berpikir bahwa ya Jakarta udah nggak ada pemulung, tapi kemudian panitia bilang ada Bu pemulung tuh. Maka diaturlah. Itu mungkin di dekat Tamrin itu dulu orang anggap tuh drama teroris di situ drakor juga.
Tapi ada drama yang lebih parah hari ini nih. Jadi orang selalu menganggap kalau itu dilakukan secara berlebihkan, dipamerkan, itu artinya drama tuh. Kan ada persiapan segala macam tuh. Dulu juga teroris, orang minta buka CCTV itu apa betul begitu ya di depan Sarina itu. Tapi orang cenderung percaya oke, itu akhirnya betul gitu. Kalau yang sekarang mesti dibuka lagi CCTV. Sejak dari mungkin si bapak itu jalan pelan-pelan dari arah Grand Hyatt ke arah Tamrin, lalu ada 2-3 orang yang ngatur, kasih dia masker segala macam, baru Ibu Risma perlahan mengendap-endap, lalu terjadi conversation itu kan. Nah, itu minute detailnya itu enak betul buat dia. Di mana momen yang gagal disembunyikan, di mana kok bisa ketahuan gitu kan. Nah, ini karena memang saya tadinya memang termasuk yang menduga bahwa ini kelihatannya yang membuat skenario jangan-jangan timnya Risma dari Surabaya gitu. Jadi dia tidak kenal karakter Jakarta gitu. Dia tidak tahu mana daerah-daerah yang memang steril. Itu kan kawasan steril tuh ya, seperti kita singgung kemarin gitu. Dan kemudian ternyata juga harusnya banyak sekali kalau mau stok gelandangan tuh Jakarta kan banyak sekali gitu. Kenapa mesti cari castingnya, mesti memilih orang yang punya pekerjaan jelas gitu loh. Saya kira kalau betul-betul ini panitia dari Surabaya, itu berarti seluruh pemberitaan di Surabaya juga hal yang sama, juga drama juga dong. Jangan-jangan Bu Risma memang juga begitu. Waktu ngatur lalu lintas itu juga drama, diatur supaya macet, baru Bu Risma datang. Waktu marah-marahin orang, ada anak muda yang dimarah-marahin, itu juga mungkin anak mudanya juga diatur sebagai stuntman itu. Jadi orang akhirnya berpikir begitu, bahwa memang Ibu Risma hidup dengan kepanitiaan yang pemain drama semua. Lalu pikiran itu kemudian muncul, dan saya membayangkan sebetulnya bagaimana Ibu Risma masuk kantor tadi pagi atau nanti besok pagi itu, terus semua orang tuh senyum-senyum di depan Bu Risma. Untung ini zaman COVID, nggak kelihatan kalau orang senyum apa nyinyir, kan ada pakai masker semua kan, karyawan Departemen Sosial. Ya. Oke, tapi ini memang agak menarik nih berkaitan dengan ngomong soal settingan dan sebagainya. Ini di Depsos itu tadi juga ada, bukan tadi kemarin nih kelihatannya, saya bacanya ya. Ada sekelompok orang yang demo dan meminta kepada para dirjen dan staf-stafnya Risma itu agar mengikuti arahan Risma. Ini agak unik juga, ada unjuk rasa kok spesifik sekali gitu. Meminta para staf di Depsos harus mentaati perintah dari Risma. Ini aneh sekali kalau ini kelihatannya settingan, makanya seorang anggota DPR juga mempertanyakan soal ini gitu. Jadi sebetulnya memang kan orang juga kaget waktu Ibu Risma pindah ke Jakarta tuh. Kan ada culture yang beda, ada tradisi birokrasi yang berbeda. Ini akibatnya kalau dipaksakan itu sama seperti apa namanya nih, ban mobil itu, ban biasa, ban buat road dipakai buat off road, itu akibatnya gejeduk-gejeduk kan. Jadi begitulah pemerintahan yang baru atau kabinet yang diputar-putar itu tidak ada persiapan kultur sebetulnya. Jadi ada culture shock. Di Depsos juga terjadi culture shock. Karena orang juga nggak nyangka bahwa tiba-tiba Bu Risma yang menggantikan si koruptor itu kan. Nah, orang mungkin biasanya itu minggu pertama ya orang masih berupaya untuk nonton kelucuan-kelucuan. Tapi kalau setelah itu kemudian nggak ada prestasi Risma, ya akibatnya orang menganggap ya udah memang dia belum mampu ada di situ. Karena ini Departemen Sosial yang mesti membaca seluruh statistik kemiskinan, yang harus mengevaluasi apakah data bansos itu udah benar, apakah UMKM diutamakan Nutrim, kan itu yang harusnya ada di kepala Ibu Risma tuh. Jadi bukan nyari pengemis, ngapain nyari pengemis? Pengemis mah kan dari pikirannya sendiri kan konsepnya udah kacau kan, memperlihatkan bahwa Risma itu Menteri Sosial, maka didatangkanlah orang miskin tuh. Loh, bukan itu tugas Menteri Sosial. Menteri Sosial tugasnya membaca statistik kemiskinan, panggil pakar, cari tahu di mana kemiskinan itu berakar, kan soal-soal begituan tuh.
Nah mungkin juga PDIP nggak memberi Risma, dan itu kan bahayanya, partai hanya menyodorkan nama dan dia nggak brief. Jadi kasihan juga Bu Risma tuh dibully, itu kan akhirnya Risma mengalami bulian yang bulian yang kalau orang kalau dibully mungkin karena hal-hal yang sifatnya dendam, tapi ini dibully karena ketahuan bohongnya. Dan ini mungkin ada pasal baru buat undang-undang ITE, bahwa ini informasi yang semacam ini yang sengaja dibocorkan karena kebohongan itu mesti kena pidana tuh. Pidananya disuruh ketawa 24 jam. Nah, ini karena Anda nyinggung-nyinggung Surabaya, ini tadi juga ada seorang netizen yang mengirim file lama ini berkaitan drama tadi. Ini coba saya baca ini ya. Ini peristiwanya terjadi kalau di media ini tanggal hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Jadi belum lama lah ya, kira-kira setengah tahun lalu tuh. Teguran keras Pangdam 5 Brawijaya untuk Surabaya Raya. Kepala daerah diminta tak banyak drama. Wah, ini menarik ini, karena kan yang disebut Surabaya Raya itu kan meliputi wali kota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik. Jadi diminta mereka untuk sungguh-sungguh menangani wabah COVID. Jadi ini sebenarnya soal drama-drama ini cerita lama ini, Bung Rocky, kalau saya baca file dari Jawa Pos ini ya. Ibu Risma bisa bilang, itu kan kepala daerah yang nggak boleh, aku kan menteri. Kalau menteri boleh drama. Yeah. Dan bayangkan misalnya itu orang akhirnya buka lagi record dari Ibu Risma itu. Ada saya dengar KPK menegur secara segala macam itu kan. Jadi ini serius sebetulnya. Jadi artinya Ibu Risma masuk ke Jakarta tanpa persiapan konseptual tuh. Ibu Risma masuk tanpa satu psikologi baru bahwa dia harus menangani kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi, juga bertambah kemiskinan, sanitasi yang buruk segala macam itu. Jadi sebetulnya kalau dia datang dengan konsep yang udah matang, maka dia pasti akan begitu tiba di Jakarta dia bilang saya 24 jam berkantor, tidur di kantor. Nah itu sebetulnya yang mesti dilakukan, bukan jalan-jalan. Itu kan jalan-jalan tuh ngabisin waktu, dan dalam perbandingan itu tahu ada orang miskin, apa mau diapain emang orang miskin yang dia ada di jalan, mau diangkut ke mana kesananya pun itu betul, ngapain tuh ngerjain begituan. Ini menteri loh, menteri yang harus ada metodologi itu. Oke. Jadi memang kita sekali lagi perlu mengingatkan pada Bu Risma, seperti juga sebelum-sebelumnya mengingatkan bahwa tolonglah Bu Risma kembali di kantor, plototin data-data yang ada kan, karena Anda tidak masukkan di situ itu kan karena persoalan korupsi bansos, itu yang harus diingat pertama kali kan. Ya karena itu mungkin nanti ada buku baru dikeluarin sama Depsos, judulnya Dari Koruptor ke Drakor gitu. Oke, saya kira sementara cukup dulu deh kita ininya ya, Bung Rocky membahas Risma ini. Itu kan menurut saya Salam Bu Risma. Ya, endingnya menarik tadi, dari koruptor ke drakor itu tadi menarik itu, nasib Depsos gitu ya berarti ya. Ya. Bye. Baik, thank you. Saya mau cari kelapa muda dulu. Oke. Oke. Thank you. Bye.